Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul penerapan metode Simple Additive Weighting atau yang disingkat dengan SAW untuk seleksi karyawan baru di bidang non-medis pada Rumah Sakit Mulia Pajajaran Bogor. Kelompok 4 di sini terdiri dari Ana Sukowati, Cindy Sentia, Darwisyah Nasution, Meiza Sudrajat, Miftahul Fahmi, Muhammad Irfan Wahidin, dan Tio Tangguh Sadewo. Presentasi kami kali ini untuk menuntaskan mata kuliah Decision Support System DSS dengan dosen Ibu Lis Utari. Pada saat ini kami akan masuk pada poin abstrak yang terdiri dari 3 subpoin, yaitu Rumah Sakit Mulia Pajajaran membutuhkan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses bisnis institusi. Pada saat ini, biasanya ditemukan kasus kesalahan pada proses rekrutmen atau pemilihan karyawan di sebuah institusi atau perusahaan. Hal tersebut dapat juga terjadi di Rumah Sakit Mulia Pajajaran Bogor. Poin kedua, proses pemilihan pegawai seharusnya sesuai dengan kemampuan intelektualnya dan kemampuan untuk bekerja sesuai dengan tujuan dari institusi atau perusahaan. Penilaian tersebut berdasarkan kriteria pendidikan, pengalaman bekerja, hasil tes, hasil wawancara, usia, dan domisili atau tempat tinggal. Kita masuk poin pertama, pendahuluan, yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu bagian terpenting di dalam suatu rumah sakit. Peran Biro Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mulia Pajajaran tidak dapat dipisahkan dari bidang manajemen lainnya. Dalam pencapaian tujuan rumah sakit, proses penerimaan sumber daya manusia memerlukan cara yang profesional dan akurat agar menghasilkan sumber daya manusia yang dapat mendukung mutu dan kesuksesan sebuah rumah sakit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Darwisyah Nasution. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya mengenai kerangka teoritis. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu SPK, SAW, dan SDM. SPK menurut Mann dan Watson adalah sistem yang interaktif membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. SAW menurut Fishburne dan McCrimmon sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot, yaitu konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. SDM dalam hal ini adalah manajemen sumber daya manusia menurut Dessler tahun 2010, yaitu sebagai kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, pengadaan karyawan atau rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode SAW dengan alur proses sebagai berikut. Yang pertama, menentukan alternatif dan kriteria. Yang kedua, memberikan nilai rating kecocokan. Yang ketiga, matriks keputusan, kemudian dinormalisasikan. Dan yang terakhir adalah proses perankingan. Di bab 4, mengenai hasil dan pembahasan, yaitu terdiri dari penentuan kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungannya sehingga akan didapat alternatif terbaik. Berdasarkan wawancara dengan HRD Rumah Sakit Mulia Pajajaran Bogor, didapatkan kriteria dan bobot dari apa yang dibutuhkan institusi, yaitu pendidikan, pengalaman kerja, tes psikotes, interview, alamat, dan usia. Jenis kriteria pendidikan, pengalaman kerja, tes psikotes, interview adalah jenis kriteria benefit atau keuntungan, sedangkan alamat dan usia adalah jenis kriteria kos atau biaya, dengan bobot yang paling tertinggi adalah bobot pendidikan. Selanjutnya untuk pembobotan masing-masing kriteria akan dijelaskan oleh Saudari Anas. Oke, terima kasih Kak Darwi atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan tentang memberikan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria yang sudah ditentukan. Untuk yang pertama di sini adalah pembobotan pada kriteria pendidikan. Dari kriteria pendidikan ini ada 3 kategori, yaitu SMA, sederajat, diploma 3, dan strata 1. Dari nilai kategori yang diambil adalah cukup, memenuhi, dan sangat memenuhi. Untuk selanjutnya di sini adalah pembobotan pada kriteria pengalaman kerja.
Dari kriteria pengalaman kerja di sini dilihat dari 0 tahun sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Dan nilainya yang diambil adalah cukup, memenuhi, dan sangat memenuhi. Untuk yang ketiga, pembukutan pada kriteria tes psikotes. Pada tes psikotes di sini adalah nilainya 1 sampai 5. Untuk kategorinya yaitu sangat tidak memenuhi, cukup, memenuhi, dan sangat memenuhi. Untuk yang keempat, pembukutan pada kriteria interview di sini juga dinilai dari angka 1 sampai dengan 5. Dan untuk kategori sendiri yaitu sangat tidak memenuhi, cukup, memenuhi, dan sangat memenuhi. Untuk yang kelima adalah pembukutan pada kriteria alternatif dilihat dari jaraknya, yaitu yang terjauh adalah kurang lebih 7 km, sedangnya 3 sampai 7 km, dekatnya adalah kurang dari 3 meter. Dari kategori yang dinilai pun di sini ada cukup, memenuhi, dan sangat memenuhi. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Meza. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Kak Anas yang sudah menyampaikan pemaparannya. Untuk selanjutnya, yaitu memberikan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria yang sudah ditentukan. Untuk data ke-6 di sini yaitu pembuatan pada kriteria usia. Untuk data usia itu ada 3 data, yaitu yang pertama data usia tua atau dewasa yang memiliki kategori cukup. Yang kedua, usia muda dengan kategori memenuhi, dan yang ketiga usia sedang dengan kategori sangat memenuhi. Selanjutnya di sini adalah tabel alternatif pada setiap kriteria. Yang mana tabel di sini adalah tabel yang menunjukkan data hasil penilaian pelamar untuk menjadi karyawan non medis di Rumah Sakit Mulia Pajajaran. Selanjutnya yaitu tabel rating kecocokan setiap alternatif, di mana tabel ini didapatkan dari hasil penilaian setiap alternatif yaitu pelamar pada setiap kriteria yang ditentukan oleh Rumah Sakit Mulia Pajajaran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Irfan. Kepada Kak Irfan, saya persilakan. Terima kasih pada Kak Meza. Saya melanjutkan presentasi slide selanjutnya, yaitu tentang matrik keputusan penentuan X. X sama dengan sebagai berikut. Dan di slide selanjutnya menormalisasikan matriks X menjadi matriks R berdasarkan persamaan di metode SAW, yaitu R2 sama dengan XJ dibagi max I dan XIJ, yaitu jika J adalah atribut keuntungan benefit dan minnya XIJ dibagi XIJ jika J adalah atribut biaya atau cost. Selanjutnya yaitu tentang menormalisasikan matriks X menjadi matriks R. Yang pertama, kriteria pendidikan termasuk keuntungan atau benefit. R1.1 sama dengan 3 dibagi max dalam kurung 3 dibagi 5 dibagi 3 dibagi 4,4 dibagi 5 sama dengan 3/5. Hasilnya 0,6. R2 nya R2.1 5 dibagi max 3 dibagi 5 3 dibagi 4 dan dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. R ketiga titik satunya 3 dibagi 3 per max 3 dibagi 5 dibagi 3 dibagi 4 dibagi 5 sama dengan 3 per sama dengan 0,6. R4.1 4 per max 3 dibagi 5 dibagi 3 4 dibagi 5 sama dengan 4/5 sama dengan 0,8. R5.1 5 per max 3 dibagi 5 3 dibagi 4 dibagi 5 sama dengan 5 per sama dengan 1. Yang kedua, kriteria menormalisasikan X menjadi matriks R. Kriteria pengalaman kerja termasuk atribut keuntungan atau benefit. R1.2 4 dibagi max 4,3,3,4,5 sama dengan 4/5 sama dengan 0,8. R2.2 sama dengan 3 per max 4,3,3,4,5 sama dengan 3/5 sama dengan hasilnya 0,6. R3.2 3 per max 4,3,3,4,5 sama dengan 3/5 hasilnya 0,6. R4.2 sama dengan 4 per max 4,3,3,4,5 sama dengan 4/5 hasilnya 0,8. R5.2 sama dengan 5 per max 4,3,3,4,5
sama dengan 5 per 5 sama dengan hasilnya 1. Menormalisasikan matriks X menjadi matriks R. Kriteria yang ketiga, tes psikotes termasuk atribut keuntungan benefit. R1.33 per max 3,4, 3,4,5 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6. R2.3 sama dengan 4 per max 3,4, 3,4,5 sama dengan 4 per 5 sama hasilnya 0,8. R3.3 sama dengan 3 per max 3,4, 3,45 sama dengan 3 per 5 hasilnya 0,6. R4,3 sama dengan 4 per max 3,4, 3,4,5 sama dengan 4 per 5 hasilnya 0,8. R5.3 sama dengan R5 per max 3,4,5 sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tio. Terima kasih Mas Irfan atas presentasinya. Lalu saya akan melanjutkan presentasi ini. Nah, lanjut ke kriteria tes psikotes termasuk atribut keuntungan atau benefit. R1.3 sama dengan 3 per max 3,4, 3,4,5 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6 dan seterusnya. Lalu kriteria interview termasuk atribut keuntungan atau benefit. R1.4 sama dengan 3 per max 3,4, 4,4 sama dengan 3,4 sama dengan 0,75 dan seterusnya. Lalu ada kriteria usia termasuk atribut keuntungan atau cost. R1.5 sama dengan min 5,4,4,4,5 per 5 sama dengan 4 per 5 sama dengan 0,8 dan seterusnya. Lalu kriteria alamat termasuk atribut biaya atau cost. R1.6 sama dengan min 5,5,4,4,3 per 5 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6 dan seterusnya. Lalu presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Fahmi. Baik, terima kasih Saudara Tio. Selanjutnya dari persamaan normalisasi matriks X diperoleh matriks R sebagai berikut. Selanjutnya melakukan proses perankingan. Bobot W yang telah diberikan yaitu W sama dengan 0,35, 0,30, 0,10, 0,05, 0,10, 0,10. Dan hasil V1-nya yaitu 0,6875, V2-nya hasilnya yaitu 0,82, V3-nya 0,675, V4-nya 0,825 dan V5-nya 0,98. Hasil perankingan alternatif. Nah, ini berikut ini adalah tabel dari hasil perankingan. Yaitu A1 nilainya 0,688 dengan ranking keempat, A2-nya 0,820 dengan ranking ketiga, A3-nya 0,675 dengan ranking kelima, A4-nya 0,825 dengan ranking kedua, A5-nya 0,980 dengan ranking ke-1. Maka alternatif yang memiliki nilai tertinggi yaitu A5 dengan nilai 0,980. Dapat dijadikan sebagai data pertimbangan untuk dipilih menjadi karyawan non-medis pada Rumah Sakit Mulia Pajajaran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, SAW mampu menyelesaikan persoalan suatu pemilihan dengan model menggunakan nilai prioritas atau bobot yang ditentukan setiap kebutuhan. SAW mampu mendukung keputusan penerimaan karyawan dengan memberikan perankingan alternatif. SAW dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang bersifat pemilihan. Lalu saran, mungkin dapat dikolaborasikan dengan metode-metode lain yang ingin menyelesaikan kasus penelitian tentang multi kriteria atau alternatif yang studi kasus permasalahannya sangat kompleks. Oke, sekian presentasi dari kami dengan topik penerapan metode Simple Adaptive Weighting atau disingkat menjadi SAW untuk karyawan baru di bidang non-medis pada Rumah Sakit Mulia. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.